Keris Pencok Sahang merupakan keris dari taring naga Basuki. Kesaktian keris ini diceritakan dalam Babad Belah Batu ketika Gusti Ngurah Jelantik Bogol perang tanding melawan Ratu Gede dalam Dukut di Nusa Penida. Nah, semeton dewata, kali ini kita akan membahas kisah keris Pencok Sahang. Namun, sebelum lanjut, yuk subscribe dulu semeton untuk mendapatkan kisah-kisah menarik lainnya. Berikut ini kisah Ki Pencok Sahang, keris taring naga Basuki. Disebutkan dalam Babad Puri Belah Batu, suatu saat istri dari Gusti Ngurah Jelantik Bogol, patih kerajaan Gelgel yang bernama Ni Gusti Ayu Kaler sedang mandi di sungai. Namun, tiba-tiba ada sebatang kayu yang mengapung dan mengenai badannya. Ketika kayu itu dibuang oleh Ni Gusti Ayu Kaler, namun terus datang lagi. Demikian berulang-ulang. Akhirnya kayu itu pun dibawa pulang. Sesampainya di Puri, kayu itu pun diberikan kepada suaminya, dan beliau pun menaruhnya di dapur untuk dipakai kayu bakar. Pada malam harinya, Gusti Jelantik Bogol mengalami mimpi di mana beliau sedang menelusuri sebuah goa yang sangat gelap. Di tengah goa itu, ia melihat terdapat seekor ular raksasa yang tertidur melingkar di atas tumpukan harta emas. Terdapat mahkota yang bersinar di kepala ular tersebut, dan setiap ia menghembuskan napas, api keluar dari mulut serta hidungnya. Ular itu pun kemudian terbangun dan berkata bahwa dirinya adalah Sang Hyang Naga Raja Basuki, sang penjaga Gunung Agung. Beliau bersabda bahwa telah menganugerahi Gusti Ngurah Jelantik Bogol berupa senjata yang sangat sakti mandraguna. Senjata itu tidak lain merupakan taring dari naga Basuki sendiri. Dan senjata itu pun ditemukan oleh Ni Gusti Ayu Kaler saat mandi di sungai. Keesokan harinya, Gusti Ngurah Jelantik Bogol mencari kayu yang ditemukan oleh istrinya. Kemudian beliau pun membelahnya menjadi dua. Ternyata ada sebilah keris di dalam kayu tersebut. Akhirnya, keris yang merupakan taring naga Basuki itu dinamai Ki Pencok Sahang karena ditemukan di dalam kayu bakar atau sahang. Kesaktian keris ini diceritakan dalam Babad Belah Batu ketika Gusti Ngurah Jelantik Bogol bertempur melawan Ratu Gede dalam Dukut di Nusa Penida. Dalam Dukut yang terkenal sakti mandraguna, kebal terhadap segala senjata, dan memiliki ribuan pasukan makhluk halus. Diceritakan pada saat itu dalam Nusa melepaskan wong samarnya mengalahkan Ngurah Peminggir dengan pasukannya. Pada saat itu diceritakan dalam Kelungkung melanjutkan upaya penyatuan Pulau Bali dan Nusa dengan mengutus I Gusti Ngurah
Jelantik Bogol. Akhirnya, I Gusti Ngurah Jelantik Bogol berangkat ke Kerajaan Nusa. Pendekatan yang digunakan oleh beliau adalah pendekatan yang etis, mengikuti tata krama seorang ksatria sebagai utusan raja. Sesampainya di Kerajaan Nusa, Dalam Dukut pun menerima dengan sangat hormat, sesuai dengan tata krama kerajaan dalam menerima utusan raja. Dalam Dukut bersedia menyerahkan Kerajaan Nusa melalui suatu cara yang terhormat dalam tata krama sebagai kesatria. Akhirnya, kedua tokoh ini pun sepakat mengadakan perang tanding secara terhormat dengan tidak melibatkan prajurit dan rakyatnya. Mereka melakukan perang tanding secara kesatria, tidak berdasarkan kebencian dan kesombongan akan kelebihan diri masing-masing. Perang tanding pun dimulai. Prajurit dan rakyat Nusa menyaksikan perang tanding tersebut. I Gusti Jelantik Bogol dalam perang tanding itu menggunakan senjata pemberian kerajaan bernama Ganja Malela. Dalam perang tanding tersebut, senjata Ganja Malela I Gusti Jelantik Bogol pun patah. Hampir saja I Gusti Jelantik Bogol kalah, namun cepat-cepat istrinya, Ni Gusti Ayu Kaler, memberikan senjata bertuah bernama Pencok Sahang. Begitu keris Ki Pencok Sahang dihunus dalam pertempuran, Dalam Dukut sudah tahu bahwa dewa yang beristana di Gunung Agung menghendaki kematiannya, dan beliau pun rela mati di tangan Gusti Ngurah Jelantik Bogol. Melihat senjata Pencok Sahang tersebut, Dalam Dukut sudah punya firasat bahwa waktunya sudah tiba untuk kembali ke alam sunyo lewat senjata Pencok Sahang tersebut. Peperangan pun dihentikan, dan Dalam Dukut menyatakan kepada I Gusti Ngurah Jelantik Bogol bahwa ia akan kembali ke Sunyaloko lewat senjata Pencok Sahang tersebut. Dalam Dukut pun menyatakan menyerahkan segala kekayaan Nusa dengan rakyat dan wong samarnya untuk mendukung Dalam Kelungkung memajukan Kelungkung. Akhirnya, I Gusti Ngurah Jelantik Bogol berhasil mengalahkan Dalam Dukut dengan keris Ki Pencok Sahang melalui perang tanding. Demikianlah keris ini menjadi pusaka yang dipegang secara turun-temurun oleh keturunan I Gusti Ngurah Jelantik. Sekarang keris Ki Pencok Sahang ini diyakini sudah menggaib kembali ke Gunung Agung. Nah, semeton dewata, demikianlah kisah Ki Pencok Sahang ini. Dan jangan lupa semeton subscribe channel ini dan tunggu kisah-kisah menarik lainnya.